Saya menyapa saudara semua yang bergabung di online Bible Study pada malam hari ini. Saya tahu ada kurang lebih 350 orang yang bergabung secara online. Terima kasih untuk kesabaran saudara. Memang pada malam hari ini berbeda seperti yang kita lakukan di minggu-minggu yang sebelumnya. Kami berketepatan dengan akhir tahun di dalam masa Natal. Persekutuan yang dipimpin oleh Steffi Langi. Ada persekutuan anak-anak muda, orang-orang percaya yang berkumpul setiap minggunya mau mengadakan Christmas celebration secara onsite. Memberkati juga, saya mau menyambut Bapak Ibu yang mungkin pertama kali hadir di dalam ibadah atau suasana yang seperti ini. Saya berdoa kiranya Tuhan yang memberkati setiap saudara. Dan saya pun menyapa saudara semua yang bergabung secara online. Saya percaya saudara semua semangat untuk mengikuti online Bible Study yang terakhir, di mana hari ini saya akan membahas gereja yang terakhir dari kitab Wahyu, pasal yang kedua dan pasal yang ketiga yang kita sudah bahas sepanjang tahun 2025, di mana saya akan membahas tentang gereja yang ada di Laodikia. Saya berdoa saudara semua diberkati, meskipun saya tidak melihat screen Zoom pada malam hari ini. Yang bergabung secara online, boleh saudara ketik saudara hadir dari kota mana, dari pulau mana, bahkan dari negara yang mana, dan tim kami yang ada di Manado yang memanage boleh menyambut saudara semua. Dan saya sangat percaya kiranya saudara semua dikuatkan menjelang memasuki tahun 2026. Amin. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama untuk House of Joy, GBI House of Joy di kota Jakarta, yang membuka tempatnya, mengizinkan kami untuk boleh melayani saudara secara onsite di tempat ini. Dan juga dari DNA Zeal, dari Puri Intergen Church yang boleh bergabung bersama-sama dengan tim dari Jesus My King Fellowship Jakarta untuk memimpin kita masuk di dalam pujian penyembahan pada malam hari ini. Saya percaya saudara semua yang melayani, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Malam hari ini saya akan membahas gereja yang terakhir, yaitu adalah gereja yang ada di Laodikia. Saya memohon maaf kalau mungkin malam hari ini yang bergabung secara online lebih telat dari yang biasanya. Di Jakarta sekarang sudah jam 8.30. Saya tahu yang ada di Manado dan wilayah Indonesia sebelah timur 1 jam lebih cepat dari kita, 9.30. Tapi saudara yang bergabung dimanapun kau berada, saya berdoa kiranya Tuhan yang melayani setiap saudara lewat kebenaran firman-Nya, engkau dikuatkan. Dan saya berdoa Anda menerima bukan hanya inspirasi, tapi impartasi dari kebenaran firman. Amin. Saudara, buka sama-sama dengan saya dari kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Saudara, tema yang saya mau berikan di dalam Bible Study kita pada malam hari ini, dari gereja yang ada di Laodikia, kita mau belajar bersama-sama sesuatu hal yang saya berikan judul untuk apa yang kita pelajari dari gereja di Laodikia adalah generasi yang serupa dengan Kristus. Saudara dan saya mau sampaikan bahwa kalau kita melihat gereja yang ada di Laodikia dari kitab Wahyu pasal yang ketiga, bagi yang onsite kalau saya boleh minta ayatnya ditampilkan. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Kalau kita melihat 7 gereja yang ada di kitab Wahyu, sepanjang tahun kita melewati gereja lepas gereja. Saya mau sampaikan bahwa gereja yang ada di Laodikia ini bicara tentang kurun waktu di mana saudara dan saya sedang hidup. Dan saya percaya gereja di Laodikia menggambarkan gereja Tuhan di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kali yang kedua. Nah, oke, saya akan bacakan terlebih dahulu. Alkitab berkata, dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api,
agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Katakan sama-sama dengan saya, amin. Saudara, sekali lagi, dengan jemaat yang ada di Laodikia, tolong dibuka ayat yang ke-14 kembali. Saudara dan saya hari ini akan belajar bagaimana menjadi generasi yang serupa seperti Kristus. Saya percaya keadaan gereja di Laodikia menggambarkan sebetulnya keadaan manusia di akhir zaman ini. Hari-hari ini saya sedang menyampaikan bahwa orang percaya di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya bukan hanya diselamatkan dari dosa, tapi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah, saudara dan saya dikembalikan kepada gambar Allah, supaya saudara dan saya menjadi seperti yang Tuhan rencanakan waktu Tuhan menciptakan manusia. Di kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26, 27, dan 28. Perhatikan baik-baik. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa gereja yang ada di Laodikia menggambarkan keadaan manusia seperti yang tercatat di 2 Timotius pasal yang ketiga, di mana manusia akan mencintai dirinya sendiri, manusia akan menjadi hamba uang, manusia akan benci dengan apa yang benar, apa yang kudus, apa yang murni. Manusia keadaannya di akhir zaman akan melayani dirinya sendiri. Saudara harus perhatikan bahwa kota Laodikia, kota fisik yang ada pada zaman Rasul Yohanes, waktu Yohanes mendengar dan mendapatkan pesan dari Tuhan tentang ketujuh jemaat, kota Laodikia adalah kota yang kaya. 3 hal. Mereka kaya karena mereka punya tekstil yang terbuat dari bulu domba, atau sebutannya black wool. Mereka punya perusahaan tekstil, dan yang mereka hasilkan adalah tekstil yang mahal dan tekstil yang diingini oleh orang-orang pada zaman itu. Yang nomor 2, kota yang ada di Laodikia adalah kota yang memiliki kemajuan secara medis. Kenapa dikatakan beli minyak untuk melumas matamu? Salah satu produk yang paling terkenal dari Laodikia adalah eye salve atau salep mata yang dipakai seringkali untuk mengobati sakit mata pada zaman itu. Jadi saudara harus tahu bahwa keadaan kota Laodikia adalah kota yang makmur, kota yang maju secara teknologi, kota yang maju secara sains, tapi kota yang kerohaniannya menjadi kering, bahkan kota yang kerohaniannya suam, kota yang kerohaniannya tidak mengalami dinamika karena kenyamanan hidup. Sama seperti keadaan zaman saudara dan saya yang sedang menuju kepada kesudahan zaman, tapi keadaan dunia semakin lama manusia semakin dibuat terlena oleh kekayaan, oleh ketenaran, oleh kenyamanan, yang membuat orang akhirnya enggan untuk mengenal Tuhan karena merasa tanpa Tuhan saya juga bisa berhasil, tanpa Tuhan saya juga bisa kaya, tanpa Tuhan saya juga bisa punya masa depan. Tapi Tuhan sedang mengingatkan saudara dan saya menjelang kedatangan Kristus untuk kali yang kedua, gereja harus melawan konsep dunia. Gereja harus melawan keadaan zaman yang makin lama yang berkata bahwa aku tidak memerlukan Tuhan, aku tidak membutuhkan Tuhan karena aku punya segala-galanya. Dan hari ini saya mau membawa saudara ayat per ayat dengan cepat, supaya kita bisa belajar di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin menentang pengenalan akan Tuhan, keadaan dunia yang semakin melawan
pentingnya memiliki kehidupan spiritual yang kuat. Bagaimana di tengah-tengah keadaan yang sama seperti yang ada di Laodikia, Tuhan akan menemukan gereja yang makin serupa, yang makin mirip dengan Kristus Yesus. Dan saya percaya di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, dunia yang menentang Tuhan dan kebenarannya, Tuhan akan membangkitkan sekelompok orang-orang percaya yang menyerupai Kristus. Dan di tengah-tengah keadaan yang tidak kondusif, terang Tuhan akan terbit lewat kehidupan saudara. Yang mau katakan amin. Dimanapun kau berada yang bergabung secara online, saya baru tiba dari Semarang, makanya saya terlambat karena pesawat saya baru sampai di Jakarta jam 5.30. Jadi saya baru langsung pulang, ganti baju, and I get here. Tapi hati saya semangat, kenapa? Karena saya tahu Tuhan sedang mempersiapkan tentaranya. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, ini adalah waktunya gereja Tuhan bangkit. Yang mengerti katakan amin. Yang mau bangkit katakan amin. Kalau saudara online, meskipun saya nggak bisa lihat screen malam hari ini, ketik online, dan saya berdoa saudara meresponi apa yang menjadi kebenaran firman. Amin. Ayat yang pertama, perhatikan. Dari ayat yang ke-14. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Perhatikan baik-baik. Catat, Amin artinya pasti. Amin artinya genap. Amin terjadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yang pertama disebut oleh Tuhan adalah Amin. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Prophetically, yang saya mau sampaikan buat saudara, saudara dan saya adalah generasi yang akan melihat pengenapan dari semua janji Tuhan. Semua yang saudara baca di dalam Alkitab, semua nubuatan tentang kedatangan Kristus, keadaan zaman, saudara, Alkitab membicarakan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Alkitab satu-satunya buku yang diisi dengan hal-hal yang akan terjadi. Alkitab memiliki prophecy. Karena kenapa? Dia adalah Tuhan yang ada di masa lampau, dia Tuhan yang ada di masa kini, dia Tuhan yang ada di masa depan. Dia adalah asal usul, dia adalah awal dari iman, dia adalah sumber pengharapan kita. Dan Yesus adalah kasih itu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Tapi saudara dan saya gereja yang ada di Laodikia, saudara dan saya harus mengerti, kitalah generasi, kitalah umat Tuhan yang akan melihat semua, katakan sama-sama dengan saya, semua penggenapan dari apa yang Alkitab nubuatkan. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Catat baik-baik. Siapa yang seharusnya jadi saksi? Orang percaya. Tapi kepada jemaat di Laodikia, Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan kita. Saudara dan saya tidak bisa jadi saksi kalau kita tidak mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Karena kalau saksi berarti Anda menyaksikan. Tidak mungkin seorang percaya menjadi saksi tanpa saudara dan saya menjadi serupa dengan gaya hidup Tuhan Yesus. Jadi dari satu ayat ini saja, Tuhan sedang mau berkata kepada generasi kita, generasi yang terakhir, yang menyongsong kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua, bahwa kita adalah generasi yang akan menggenapi. Kita generasi akan menyelesaikan. Kita generasi akan menyaksikan. Kita generasi akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi kita punya fungsi. Apa fungsinya kita? Menjadi saksi. Saudara harus mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Generasi di akhir zaman bukan generasi yang tahu karena informasi. Generasi di akhir zaman adalah generasi yang tahu karena mengenal dan dikenal. Dan Tuhan memanggil kita untuk hidup seperti Yesus. Dia setia dan benar. Catat baik-baik. Kalau saudara dan saya mau jadi saksi Kristus, generasi yang menyerupai Kristus di akhir zaman adalah generasi yang tidak meninggalkan Tuhan sampai garis akhir. Artinya, akan banyak hal yang akan menjadi seperti godaan, temptation, dan desakan-desakan yang membuat orang meninggalkan Tuhan di akhir zaman ini. Dan Tuhan berkata bahwa di akhir zaman bahkan banyak orang, termasuk orang pilihan, akan murtad. Jangan sampai Anda tinggalkan Yesus hanya untuk semangkuk nasi loh. Jangan sampai Anda tinggalkan Yesus hanya karena keamananmu dan kenyamananmu terancam. Tapi Tuhan berkata, dia adalah saksi setia. Nomor 2, benar. Katakan sama-sama dengan saya, benar.
Untuk menjadi saksi, saudara dan saya bukan hanya bertahan, saudara dan saya bukan hanya bertahan sampai akhir, tapi pastikan bahwa saudara dan saya hidup benar. Benar berarti sesuai dengan standarnya Tuhan. Dia adalah saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Generasi yang terakhir, saudara dan saya yang akan menyambut kedatangan Kristus untuk kali yang kedua, saudara dan saya akan dibawa kembali seperti halnya Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Mereka bergaul dengan Allah. Mereka berjalan dengan Allah. Anda bisa baca di Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Adam dan Hawa mengenal Tuhan karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan berarti tidak ada dosa. Makanya saya katakan orang percaya di dalam Kristus, kita tidak berubah menjadi orang yang tidak bisa berdosa. Tapi saudara dan saya menjadi orang-orang yang dimampukan untuk menang terhadap dosa. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara dan saya akan menyelesaikan, we are the finishing generation. Kita akan menggenapi rencana Allah. Berarti kemuliaan Tuhan yang belum pernah disaksikan akan nampak atas kehidupan saudara dan saya. Tapi bagian kita adalah hidup seperti Kristus hidup. Dan pastikan kita belajar hidup setia dan benar. Katakan sama-sama dengan saya setia. Katakan sama-sama dengan saya benar. Generasi ini adalah generasi yang akan melihat dan mengalami penggenapan dari seluruh rencana Allah untuk umat manusia. Perhatikan ayat yang ke-15. Alkitab berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saya minta Anda catat kalimat ini. Keputusan saudara dan saya adalah titik awal kesungguhan orang percaya. Orang percaya tidak bisa hidup sungguh-sungguh tanpa keputusan. Yang unik tentang kota di Laodikia, di kota Hierapolis, kota yang terkenal dengan permandian air panasnya. Air dari Hierapolis pada zaman itu akan mengalir ke Laodikia. Waktu airnya sampai di Laodikia, airnya sudah hangat atau suam. Air dari Laodikia akan ngalir terus ke bawah ke kota Kolose. Sampai di kota Kolose, airnya sangat dingin. Tapi kota Hierapolis terkenal dengan permandian air panas. Kota Kolose terkenal dengan permandian air dingin. Tapi kota yang di Laodikia itu suam. Alkitab berkata, engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin dan panas. Di sini saya menemukan bahwa dingin dan panas bukan bicara tentang saudara yang satu ekstrim cinta Tuhan, yang satu ekstrim membenci Tuhan. Ternyata panas dan dingin, dua-duanya punya keunikan. Dua-duanya punya kelebihan. Catat baik-baik. Kalau Anda baca kata dingin, ini yang onsite saya agak terganggu karena Anda gak nyatet nih. Biasanya kalau saya ngelihat screen, semuanya pada nyatet. Saya minta handphonenya tolong dikeluarin ya. Karena malam hari ini I am teaching you. Banyak hal yang saya sampaikan saudara gak mungkin ingat semua. Saudara perhatikan baik-baik. Kata dingin di bahasa Yunaninya artinya fresh, segar. Jadi dingin di Wahyu pasal yang ketiga. Waktu Tuhan bicara kepada jemaat yang ada di Laodikia, kata dingin bukan kepada konotasi yang negatif. Tapi dingin artinya fresh. Panas. Panas di bahasa Yunaninya itu artinya gigih. Panas di bahasa Yunaninya artinya pantang mundur. Dua-duanya. Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang Kristen yang segar. Katakan sama-sama segar. Tuhan mau saudara dan saya jadi orang percaya yang gigih bergairah. Anda harus punya dua-duanya. Dan saya temukan saudara, bahwa kalau orang mandi air dingin dan orang mandi air panas, ilmu ilmiah menyatakan mandi air dingin punya kelebihannya. Orang yang mandi air panas juga punya kelebihannya. Saudara dan saya, Tuhan lagi cari orang-orang yang segar, orang-orang yang
attitude-nya penuh dengan sukacita. Orang-orang yang membawa kehidupan. Yang jelas adalah panas dan dingin. Saudara menyentuh air dingin atau saudara menyentuh air panas, pasti badan saudara akan bereaksi. Tuhan sedang mencari orang percaya yang memberikan reaksi. Tapi kalau saudara ketemu air hangat, Anda bisa celupin kakimu di air hangat, tapi Anda nggak bereaksi. Dan Tuhan sedang mencari orang Kristen yang bereaksi. Bukan orang Kristen yang hadir di gereja. Orang Kristen yang hanya melakukan semua tata cara ibadah, tapi tidak ada dampak yang saudara berikan. Saya mau kasih tahu, catat baik-baik. Orang percaya yang tidak berdampak, sudah tidak lagi didampaki oleh firman. Apa tandanya orang percaya yang terdampak oleh kasih Kristus? Anda mengasihi. Apa tandanya orang percaya yang disembuhkan? Anda membawa kesembuhan. Apa tandanya orang yang dipulihkan? Anda membawa pemulihan. Apa tandanya orang dipenuhi dengan roh? Anda membawa api kudus Tuhan membakar hati orang-orang yang sudah mulai suam. Orang Kristen yang tidak berdampak adalah orang Kristen yang sudah tidak terdampak. Artinya, orang percaya yang sungguh-sungguh berhubungan dengan Yesus, suka atau tidak, mau atau tidak, kehidupan saudara pasti berfungsi. Orang yang menyentuh Yesus, hidupmu gak mungkin sama. Apa yang kau lakukan dengan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Kemanapun dan dimanapun Tuhan menempatkan saudara, saudara pasti jadi berkat. Yang mengerti katakan amin saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Masih aktif gak? Masih. Masih hidup sebagai manusia gak? Masih. Masih punya kesibukan gak? Masih. Tapi kamu udah gak jadi dampak. Kamu bekerja, bosen. Kamu bekerja hanya sekedar untuk ngumpulin uang. Banyak orang kerja tapi depresi. Banyak orang kerja tapi gak suka cita. Banyak orang melayani tapi gak punya sukacita. Banyak orang melayani tapi tetap garang. Banyak orang melayani tapi tetap tipu sana tipu sini. Banyak orang melakukan aktivitas tapi hidupnya gak punya arah. Banyak orang di gereja beraktivitas tapi berkata lebih baik aku mati saja. Siapa contohnya? Elia. Elia melakukan pekerjaan yang ajaib di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Tapi saudara tahu pada akhirnya Elia pengen bunuh diri. Betul gak? Kita bisa melakukan banyak aktivitas. Kita melakukan pekerjaan sepertinya untuk Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya sudah tidak berdampak, saudara dan saya sudah kebal sama yang namanya hadirat Tuhan, teguran dari Tuhan. Saudara dan saya dengerin firman, khotbah, udah kebiasaan denger khotbah, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Perhatikan baik-baik. Tuhan berkata, putuskan hari ini. Katakan sama-sama dengan saya, putuskan. Ternyata untuk saudara dan saya di akhir zaman bisa menjadi seperti yang Tuhan mau, dimulai dari keputusan saudara. Your decision. Sebab Tuhan berkata, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi saya percaya ini bicara gereja di akhir zaman harus punya dua kelebihan. Nomor satu, catat baik-baik. Apa itu kelebihan gereja di akhir zaman? Gereja di akhir zaman bisa menguatkan dirinya sendiri. Anda tahu bagaimana menyegarkan kerohanian saudara? Berdoa sampai engkau tahu Anda sedang menyentuh api Tuhan. Cari Tuhan sampai engkau tahu Anda mengalami perjumpaan dengan pribadi Tuhan. Panas artinya apa? Saudara dan saya, gereja di akhir zaman harus menjadi gereja yang siap bayar harga, apapun harganya. Supaya saudara dan saya tidak kehilangan panas dari api Roh Kudus. Yang saudara terima bahkan waktu engkau pertama kali mengalami baptisan Roh Kudus, atau waktu pertama kali saudara mengalami kelahiran baru. Amin. Katakan sama-sama, aku harus jadi orang percaya yang kuat. Coba yang online katakan, aku harus jadi orang percaya yang kuat. Gereja di akhir zaman melawan tantangan zaman, bukan gereja yang pasif. Tapi Tuhan sedang mencari gereja yang aktif. Yang mengerti katakan amin. Coba perhatikan ayat yang selanjutnya. Ya, saudara dan saya tahu harus mengerti, gereja yang dingin, gereja yang panas adalah gereja yang bergerak di dalam pergerakan Roh Kudus. Amin.
Saya percaya gereja yang dingin bicara atau segar adalah gereja yang punya pewahyuan yang segar dan menyegarkan. Gereja yang panas adalah gereja yang mengejar Tuhan dengan konviksi. Gereja yang mengejar Tuhan dengan api yang membara. Di situ saudara dan saya akan melihat semakin Anda mengejar Tuhan, maka ada kematian yang terjadi di dalam daging saudara. Oke? Karena untuk Anda mengejar Tuhan harus ada yang dikorbankan. Apa yang dikorbankan? Kemalasan kita. Apa yang dikorbankan? Keinginan kita sendiri. Amin. Kuasa Roh Kudus membutuhkan partisipasi. Karena ingat, perjalanan orang Kristen bukan pemaksaan, tapi kerelaan. Karena namanya hubungan. Yang dipaksa dan membutuhkan pemaksaan sudah bukan lagi hubungan. Yang mengerti katakan amin. Ayat yang selanjutnya, ayat 16. Jadi, perhatikan. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Catat baik-baik. Apa yang saya mau saudara pelajari? Baik-baik. Bagaimana caranya untuk saudara dan saya bisa keluar dari rasa suam? Bagaimana saudara dan saya bisa keluar dari rasa statis? Bagaimana orang percaya bisa melawan kekristenan yang pasif? Bagaimana saudara dan saya bisa menang terhadap seringkali emosi kita yang membuat kita gak bisa bangkit? Caranya, catat baik-baik. Muntahkan apa yang seharusnya tidak ada di dalam perutmu. Pisahkan dirimu. Ingat, air panas akan menjadi suam kalau air panas dicampur dengan air dingin. Betul nggak? Air dingin akan mulai jadi hangat waktu mulai dicampur dengan air panas. Salah satu kunci bagaimana gereja Tuhan semakin kokoh, semakin giat, semakin kuat di dalam Tuhan. Pisahkan dari apapun yang menarik engkau dari hadirat Tuhan. Dan itu butuh keberanian. Dan gereja di akhir zaman harus memisahkan saudara, dirimu dari hal-hal yang saudara tahu tidak berguna bagi pertumbuhan rohanimu. Pisahkan dirimu dari hal-hal yang tidak berguna, bahkan yang menentang dan melawan, yang menjadi dedikasi hidupmu untuk mengiring Yesus. Sometimes, untuk orang bisa menjadi panas, orang bisa menjadi dingin, Anda harus pisahkan dirimu dari orang-orang yang membuat engkau apatis. Sometimes Anda harus pisahkan dirimu dari komunitas yang salah. Anda harus pisahkan dirimu dari opini yang salah. Anda harus pisahkan dirimu dari masukan-masukan yang salah. Jadi Anda harus lihat, karena engkau suam, tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Perhatikan baik-baik. Kalau dimuntahkan, dari sisi Tuhan yang memuntahkan, kenapa dimuntahkan? Anda harus tahu kemampuan untuk muntah adalah salah satu refleks dari tubuh untuk memastikan bahwa tubuh manusia yang sempat terisi dengan racun atau apapun yang seharusnya tidak ada di dalam tubuh jasmani itu harus dimuntahkan. Karena untuk tubuh yang muntah adalah salah satu cara untuk dia melakukan pertahanan kepada tubuhnya. Anda harus catat ini. Artinya apa? Untuk keadaan gereja di akhir zaman, pemisahan akan terjadi. Tuhan akan memuntahkan gereja yang kelihatannya gereja, tapi tidak hidup seperti gereja. Akan mulai terjadi di depan, prophetically saya sampaikan. Akan mulai terjadi ke depan, pemisahan bahkan orang-orang yang tadinya berkata ikut Tuhan, yang tadinya semangat untuk Tuhan, tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Kenapa pemisahan harus terjadi? Karena Tuhan akan memuntahkan yang tidak berdampak. Dan yang sudah tidak lagi terdampak oleh karena kehadirannya. Siap-siap untuk pemisahan. Tapi di satu sisi, yang saya juga mau sampaikan kepada saudara, satu sisi yang mau saya encourage kepada saudara, bagaimana untuk saudara dan saya bisa memastikan, supaya saudara dan saya tidak suam, muntahkan apa yang harus engkau muntahkan, sebelum engkau dimuntahkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Katakan sama-sama, aku harus ambil keputusan. Yang online tolong ketik, katakan aku harus ambil keputusan. Pisahkan dirimu.
Pisahkan dirimu sebelum engkau dipisahkan. Karena Tuhan akan melakukan pemisahan. Tuhan akan mulai memuntahkan yang sebetulnya bukan membangun tubuhnya tapi meracuni tubuhnya. Tapi Tuhan sedang mau berkata kepada orang percaya, Anda bertanggung jawab untuk kesehatan rohanimu. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa saudara dan saya jangan sampai dimuntahkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, ayat 17 berkata, apa sih ciri khas orang yang suam? Mulutnya. Perhatikan baik-baik apa yang keluar dari mulutmu. Bagaimana orang Kristen bisa mengukur kesehatan rohaninya? Apa yang kau perkatakan, apa yang lebih sering keluar dari mulutmu, itu mencerminkan apa yang sedang terjadi di dalam hatimu. Semakin banyak sungut-sungut, semakin banyak maki-maki orang, semakin banyak marah-marah, semakin banyak menggerutu, itu menunjukkan keadaan rohanimu yang tidak sehat. Yang mengerti katakan amin. Semakin engkau rohaninya sehat, yang keluar dari mulutmu pengharapan. Yang keluar dari mulutmu ucapan syukur. Yang keluar dari mulutmu pujian dan penyembahan. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara dan saya harus tahu juga bagaimana orang Kristen bisa efektif bersaksi. Kesaksian tidak bisa dipaksakan. Kesaksian akan keluar karena hubungan yang kau alami dengan Tuhan. Kenapa banyak orang gak bisa nginjil? Kenapa banyak orang gak bisa melayani? Kenapa banyak orang gak bisa efektif bersaksi? Kenapa banyak orang gak bisa memperkatakan kehidupan? Kenapa seringkali kamu gak tahu harus ngomong apa? Karena kehidupan rohanimu secara pribadi dengan Tuhan kering. Karena ingat, Alkitab mengajarkan, apa yang keluar dari mulutmu, itu terpancar dari mana? Hatimu. Perkataanmu merefleksikan kondisi hatimu. Jadi kalau Tuhan akan menemukan gereja yang berani, gereja yang lugas, gereja yang bernubuat, gereja yang memperkatakan perkataan yang membawa kehidupan, dimulai dari mana? Bukan mulutnya, mulai dari hatinya. Tuhan sedang melakukan kalibrasi hati. Di akhir zaman yang sedang dicari oleh Tuhan adalah gereja yang hatinya sehat. Dan kalau hatinya sehat berarti roh, jiwa, dan tubuhmu sehat. Termasuk emosimu loh. Perhatikan ayat yang ke-17. Apa tandanya gereja yang tidak sehat? Lihat nih, dia memperkatakan 3 hal. Yang pertama dia katakan, aku kaya. Yang kedua, aku telah memperkayakan diri. Dan yang ketiga, aku tidak kekurangan apa-apa. Catat 3 hal. Apa ciri khas gereja yang suam? Dan apa yang Anda harus jaga? Jangan sampai akhirnya imanmu suam. Nomor 1, pengandalan diri sendiri. Jadi kadang-kadang problem yang Anda diizinkan Tuhan untuk Anda alami, kadang-kadang kelemahan yang saudara miliki, kadang-kadang saudara menghadapi keadaan di mana kamu gak sanggup melakukan apa-apa, jangan sedih. Di situ Tuhan mau menyatakan siapa dirinya. Waktu saudara gak bisa bikin apa-apa, waktu saudara kepentok, Anda lagi ngalamin jalan buntu, di situ Tuhan lagi cek siapa yang kamu andalkan, dirimu atau Tuhan. Karena berjalan bersama dengan Tuhan, jalan buntu bisa punya jalan keluar. Tapi kalau orang yang mengandalkan diri sendiri, jalan buntu bisa jadi kematianmu. Jadi sekarang bukan masalah gak ngalamin masalah, bukan masalah Anda gak ngalamin pergumulan, bukan masalahnya Anda tidak mengalami masa sukar. Masa sukar, pergumulan, kelemahan bisa dialami. Tapi kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan, pergumulan, masa sukar bisa membawa jalan keluar. Tapi kalau saudara dan saya ternyata lebih memprioritaskan diri sendiri, maka masa sukar, kelemahan, masa yang tidak kita mau, masa yang tidak kita sangka-sangka, malah melemahkan kerohanian kita. Jadi semuanya tergantung respon. Katakan sama-sama respon. Jangan takut mengalami masa yang sukar. Asal saudara mengandalkan Tuhan, masa sukar bisa menjadi masa kelimpahan. Masa sukar bisa jadi masa terobosan. Online, katakan amin. Nomor 2, aku telah memperkayakan. Kalau yang satu mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan karunia sendiri. Nomor 2, mengandalkan orang lain. Mengandalkan pengalaman. Apa yang bisa membuat orang suam? Kalau saudara dan saya terjebak dari masa lalu. Entah masa lalu yang baik atau masa lalu yang buruk. Banyak orang menjadi suam
Karena Anda melihat masa terbaikmu di belakang. Akhirnya Anda terjebak dengan nostalgia yang membawa kepada saudara dan saya mengasihani keadaanmu sekarang, dan Anda lebih menyesali apa yang sudah terjadi. Kota Laodikia sangat bangga dengan pencapaian mereka. Mereka bangga dengan apa yang pernah mereka lakukan. Mereka bangga dengan apa yang mereka pernah alami. Artinya apa? Bagaimana saudara dan saya bisa punya kegigihan di akhir zaman dan tidak menjadi suam? Selalu taruh di hati dan pikiranmu, hidup terbaikmu bukan di belakang, tapi di depan. Pengharapan itu perlu. Catat, masa depanmu ditentukan sama pengharapanmu. Apa yang kau harapkan? Apa yang kau imani Tuhan bisa lakukan dalam hidupmu? Apa yang kau imani kalau jalan bersama dengan Yesus, Anda bisa rasakan, alami. Jangan sampai saudara dan saya terjebak dengan aku telah, aku pernah, dulu. Enggak. Di dalam Kristus masa terbaikmu kapan? Di depan. Apa yang membuat orang percaya bahkan bisa kuat di tengah-tengah aniaya atau di tengah-tengah masa yang tidak memungkinkan? Anda punya pengharapan di dalam kehidupan kekal. Anda memerintah bersama dengan Yesus Kristus. Look to your future, not to your past. Dan yang nomor 3, Alkitab berkata, mereka berkata, aku tidak kekurangan apapun. Yang nomor 3, apa yang bisa membuat saudara dan saya suam di akhir zaman? Mengisolasi diri sendiri dan merasa engkau tidak membutuhkan Tuhan. Dan yang sama parahnya, Anda merasa Anda tidak membutuhkan orang lain. Gimana orang bisa jadi suam waktu saudara tidak terhubung dengan tepat kepada tubuh Kristus? Apa sih yang menjadi pemikiran orang yang berkata, aku tidak kekurangan apapun? Berarti orang itu sombong. A Christ-like generation adalah generasi yang berjalan di dalam komunitas. Apa yang bisa membuat orang suam? Anda menarik diri dari komunitas kerajaan Allah. Makanya ada perintah dari Tuhan, jangan jauhi pertemuan-pertemuan kudus. Yang mengerti katakan amin. Apa yang terjadi? Catat baik-baik. Apa yang menjadi tanda-tanda sakit? Orang yang mengandalkan diri sendiri, orang yang mengandalkan orang lain, orang yang terjebak dengan masa lalu, orang yang mengisolasi diri, orang yang merasa gak butuh apa-apa. Catat, Alkitab berkata dengan jelas di ayat yang ke-17, kamu gak tahu kalau kamu melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Artinya apa? Saya kasih rangkumannya. 1, emosimu gak sehat, mentalmu terganggu. Stres, anxiety, perlu ke psikiater. This is a big problem di Gen Z, Gen Alpha, apalagi generasi muda. Apa yang saudara dan saya sedang alami hari-hari ini menunjukkan persis keadaan jemaat yang ada di Laodikia. Emotionally unstable. Nomor 2, identity crisis. Bisa punya uang, bisa punya keluarga, tetap gak punya tujuan hidup, tetap merasa orang yang malang, tetap merasa sendiri, tidak pernah bisa puas. Apa sih yang menjadi problem utama orang yang gak bisa puas? Gak ngerti identitasnya apa. Kamu gak ngerti kamu butuh apa, kamu gak ngerti tujuanmu itu apa. Kalau kamu ngalamin identity crisis, kamu gak mungkin puas. Tidak ada yang bisa memuasin kamu, dan kamu pun gak bisa memuaskan dirimu sendiri. Dan kamu akan selalu melihat dirimu kurang. That's the problem yang ada di gereja, yang ada di Laodikia. Nomor 3, apa sih artinya miskin? Miskin itu artinya helpless. Kamu gak bisa bikin apa-apa. Ini bukan masalah harta, ini bukan masalah aset. Masalah apa yang ada di tanganmu, Anda bisa lakukan yang terbaik buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya mau kasih tahu, setiap manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Di dalam Kristus Yesus tidak ada orang yang tidak bisa memberi yang terbaik. Kenapa? Karena Anda bersama dengan Sang Pencipta.
Orang yang kaya adalah orang yang bisa memaksimalkan apa yang Anda sudah dipercayakan oleh Tuhan. Dan saya percaya gereja Tuhan di akhir zaman, melawan keadaan zaman adalah gereja dimanapun Anda berada, Anda bisa jadi berkat. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, Anda bisa memberikan dampak. Yang mengerti katakan amin. Saudara gak perlu kecilkan dirimu sendiri, sebab Anda berharga di mata Tuhan. Diciptakan segambar serupa dengan Allah. Yang mengerti katakan amin. Dan kalau dikatakan buta dan telanjang, artinya apa saudara? Secara rohani tidak dewasa. Bukankah kita berkata di 2 Timotius 3, diajar tapi gak pernah bisa bertumbuh. Pada hakikatnya menjalankan ibadahnya, tapi memungkiri kekuatannya. Apa ciri khas gereja di Laodikia? Saudara dan saya melakukan aktivitas gereja, tapi tidak pernah mengalami kedewasaan rohani. Apa tandanya orang yang tidak pernah mengalami kedewasaan rohani? Selalu demand, minta. Tapi saudara dan saya tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai saudara dan saya seperti ini. Ayat 18 dan 19. Tuhan gak mau saudara dan saya menjadi gereja yang suam-suam kuku. Panas, dingin, segar, penuh dengan gairah, penuh dengan kegigihan. Yang mengerti katakan amin. 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli, garis bawahi kata membeli. Di dalam Tuhan gak ada mentalitas gratisan. Seperti saya katakan keselamatan saudara dan saya di dalam Yesus, gratis bukan karena murah. Gratis karena saking mahalnya kita gak bisa bayar. Siapa yang bayar buat kita? Yesus Kristus namanya. Tapi untuk saudara dan saya menjadi seperti yang Tuhan mau, tidak gratisan. Karena tidak ada hubungan yang berarti gratisan. Kamu mengasihi anakmu, kamu mengasihi orang tuamu, hubungan yang berarti akan selalu meminta sesuatu dari engkau. Hubungan yang gak ada artinya buat kamu, kamu gratisan. Kenapa? Yang penting saya untung, orang lain rugi, bukan urusan saya. Yang mengerti katakan amin. Tapi dikatakan aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas. Catat tuh ada 3 hal. Emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. 3 hal, emas, pakaian putih, minyak. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Catat baik-baik. Gereja yang kuat di akhir zaman adalah gereja yang terhubung secara lintas generasi. Apa sih yang membuat gereja akhirnya bisa keluar dari yang namanya suam-suam kuku? Pemuritan. Kuncinya di mana? Lihat apa yang Tuhan katakan. Aku menasehatkan kamu. Kalau ada nasihat berarti ada hubungan. Kalau ada nasihat berarti ada pemuritan. Kalau ada nasihat berarti ada pembapaan. Kalau ada nasihat berarti ada penundukan diri. Apa yang bisa membuat gereja tetap kuat, tetap bangkit waktu saudara masih rela untuk diajar? Yang mengerti katakan amin. Oke? Dan Alkitab berkata, ingat baik-baik. Di sini dikatakan emas, pakaian putih, minyak untuk mata. Saya teringat di masa Natal, orang-orang Majus dari timur datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang mereka persembahan? Emas, kemenyan, mur. Tidak ada kedewasaan tanpa penyembahan. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Bagaimana saudara dan saya bisa kuat dan jangan sampai suam seperti Laodikia, rela berkorban, rela diajar, rela dibentuk, rela ditegur, rela dinasihati. Amin. Now, apa yang diminta untuk dibeli? Gold. Katakan sama-sama dengan saya, emas.
Emas ngomong tentang apa? Emas ngomong tentang pemurnian. Sesuatu yang mahal harganya. Kenapa? Tuhan katakan beli daripadaku emas. Salah satu masalah yang terjadi di Laodikia pada waktu itu adalah banyak orang menjual emas yang palsu. Emas bukan emas asli. Kalau emas yang asli nggak instan, ada harganya. Emas yang asli semakin murni waktu semakin diproses. Yang mengerti katakan amin. Saudara dan saya diminta oleh Tuhan beli daripadaku emas. Artinya apa? Izinkan dirimu dibentuk. Izinkan dirimu diproses. Bikin salah gak apa-apa tapi bangun lagi. Dan Anda tidak mungkin bisa murni kalau saudara dan saya tidak mau terlibat di dalam melayani tubuh Kristus. Amin. Yang kedua, dikatakan beli daripadaku apa? Beli daripadaku pakaian putih. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Artinya apa? Karakter Kristus. Bukan hanya bekerja, bukan hanya Anda belajar melayani, bukan hanya belajar untuk dibentuk, punya karakter. Katakan sama-sama dengan saya karakter. Karakter pun tidak mungkin terbentuk tanpa orang lain. Amin. Nomor 3. Ini powerful. Minyak untuk melumas matamu. Ketepatan. Accuracy in the spirit. Bagaimana saudara dan saya bisa menang terhadap suam-suam kuku? Anda harus penuh dengan roh dan beroperasi di dalam karunia roh. Gereja yang tidak bisa melihat adalah gereja yang buta. Gereja yang tidak dipenuhi oleh roh adalah gereja yang lemah. Minyak selalu ngomong tentang apa? Pengurapan. Kenapa saudara dan saya di akhir zaman tidak boleh apatis dengan kegerakan roh? Sebab kegerakan roh akan membuat gereja bisa melihat, bisa cermat, bisa berjaga-jaga di tengah keadaan apapun. Yang mengerti katakan amin. Katakan emas, pakaian putih, dan minyak. Kemurnian, karakter, pengurapan Roh Kudus. Itu diperlukan. Amin. Gereja yang menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan saya berdoa kalau saudara dan saya mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Aku menasehatkan kamu. Izinkan kamu diproses, dibentuk. Izinkan kamu dimuridkan. Izinkan kamu terhubung dengan rumah Tuhan yang tepat. Izinkan kamu diperlengkapi oleh para rasul, para nabi, penginjil, gembala, dan guru. Saya percaya setiap orang percaya Anda bisa menang dengan keadaan dunia yang semakin lama semakin apatis. Dan gereja bisa menjadi gereja yang panas, gereja yang dingin. Gereja yang berdampak, gereja yang menyegarkan. Amin. 3 ayat yang terakhir, ayat 20, perhatikan sampai ayat 22. Alkitab berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Catat baik-baik. Jangan sampai Tuhan Yesus ada di luar dan bukan ada di dalam kehidupanmu. Kuncinya apa sih? Kembali kepada hubungan pribadimu dengan Tuhan. Hubungan pribadimu dengan Tuhan dimulai waktu engkau membuka hati. Sebab Tuhan tidak pernah memaksa, Tuhan tidak pernah mendobrak pintu, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Selalu dibutuhkan kerendahan hati dan kerelaan hati. Waktu Tuhan mengetuk pintu, dia berdiri di depan pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia akan bersama-sama dengan aku. Apa yang harus Anda lakukan untuk saudara bisa membangun hubungan dengan Tuhan? Ini adalah art. Atau ini adalah seni yang Tuhan mau ajarkan. Nomor 1, waktu saudara membangun hubungan dengan Tuhan,
jangan banyak ngomong, tapi lebih banyak mendengar. Ambil waktu untuk diam. Karena ayatnya bilang, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang, Anda tidak mungkin buka pintu kalau Anda nggak dengar. Bagaimana saudara dan saya bisa mulai berkolaborasi, Anda bisa mulai bermitra dengan Tuhan, ambil banyak waktu untuk diam dan mendengar. Artinya apa? Quiet yourself. Belajar untuk duduk tenang di dalam hadirat Tuhan. Bukan untuk Anda menyampaikan permohonan doa, bukan untuk saudara menyampaikan keinginan saudara, tapi banyak untuk membuka hati dan diam untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Yang berikutnya, barang siapa yang mendengar, maka dia akan apa saudara? Membuka pintu. Bagaimana saudara dan saya bisa melatih kepekaan saudara? Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi gereja yang bermitra dengan Tuhan? Bukan hanya saat teduh, bukan hanya mendengar Tuhan, bukan hanya diam di hadirat Tuhan, tapi ini adalah waktunya di mana saudara dan saya mulai meresponi apa yang saudara sudah ketahui. Jadi ada waktunya saudara diam di hadirat Tuhan, tapi orang yang berdiam di hadirat Tuhan berjalan bersamaan dengan orang-orang yang aktif melakukan kehendak Tuhan. Lakukan, responi apa yang saudara sudah ketahui. Alkitab berkata, maka aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan. Libatkan Tuhan di dalam keseharianmu. Libatkan Tuhan di dalam keputusan-keputusanmu. Libatkan Tuhan di dalam kebutuhan-kebutuhanmu. Libatkan Tuhan di dalam hal-hal yang mungkin paling sederhana buat saudara. Belajar libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam membuat keputusan pekerjaanmu. Libatkan Tuhan di dalam pembinaan keluargamu. Libatkan Tuhan di dalam semua hal yang urusannya dengan rumahmu. Waktu saudara mulai percaya dengan intervensi Tuhan dalam kehidupanmu, di sana saudara dan saya akan dipercaya dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Maka aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Baru ayat 21, barang siapa menang. Artinya apa? Waktu saudara dan saya mulai menang, kita sudah tidak lagi dihantui dengan ambisi kita sendiri. Kita sudah tidak lagi takut gagal, kita tidak takut ditolak oleh orang, tapi saudara dan saya bisa beristirahat di dalam kebaikan Tuhan, di dalam setiap hari kita, sesimpel, sesepele apapun yang menjadi rutinitas kehidupan kita. Waktu kita bisa menang dalam hal ini, Tuhan berkata, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Saudara dan saya, gereja yang sudah bisa menang terhadap keakuan kita. Baru saudara dan saya bisa melihat hal-hal yang spiritual. Amin. Jadi untuk saudara dan saya, semakin dalam mengenal Tuhan, semakin dalam di dalam mengenal isi hati Tuhan, semakin mau tahu yang ada di dalam pikiran Tuhan, itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak mau taruh dulu pikiran kita, hati kita, apa yang penting buat kehidupan kita di bumi, taruh di atas altar. Karena Alkitab berkata, barang siapa menang, ia akan kududukan. I will give a position. Jadi untuk saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang spiritual, orang-orang yang tajam, orang-orang yang bisa melihat, orang-orang yang bermitra dengan Tuhan. Apa yang Anda ikat di bumi terikat di sorga, yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Bukan karena pencapaian kita. Tuhan bilang, aku yang mendudukkan kamu. Amin. Jadi kita bisa bergerak di dalam karunia-karunia. Saudara dan saya bisa semakin dewasa di dalam roh. Anda bisa semakin mengenal hati Tuhan. Bukan karena pencapaian kita, karena undangan dari Yesus. Jadi kita bisa bermegang gak sebetulnya dengan kerohanian kita? Gak bisa. Semakin kita rohani, semakin kita tahu kita bergantung kepada Tuhan.
Bukan karena doa kita, baca Alkitab kita, pelayanan kita, berapa lama kita berdoa, berapa giat kita melayani. No, it's by invitation. Aku akan mendudukan ia bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas. Kapan Yesus menang? Waktu dia menang terhadap kehendaknya sendiri. Di Taman Getsemani dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ayat yang terakhir, siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Saudara dan saya, kalau hari ini pesan ini engkau dengar, yang bergabung secara online, ada ajakan dari Tuhan. Tuhan menetapkan saudara dan saya menjadi generasi yang serupa dengan Kristus. Keadaan dunia semakin tidak menentu, tapi saudara dan saya hidup seperti Kristus hidup. Saudara dan saya yang mengikuti Sang Juru Selamat bersama dengan Dia, saudara dan saya jadi jawaban untuk generasimu. Kemanapun kau pergi, engkau membawa jawaban. Kemanapun kau pergi, engkau menjadi saluran jalan keluar. Kemanapun engkau pergi, saudara dan saya akan didapati oleh Tuhan sebagai orang-orang yang bermitra dengan Dia. Amin. Katakan sama-sama, aku harus dingin. Katakan, aku harus panas. Anda jadi orang percaya yang berdampak. Orang percaya yang segar. Orang percaya yang menyatakan Kristus Yesus. Amin. Saya mau mengajak saudara yang online, biarlah hatimu terbakar dengan apa yang Anda dengar. Saudara bisa share apa yang Anda dengar pada malam hari ini. Jangan lupa saudara, kalau engkau ada di social media, Anda bisa share through Instagram. Ajak orang-orang yang lain untuk mendengarkan waktu nanti pesan ini akan diupload di YouTube, supaya semakin banyak orang yang diperlengkapi untuk memasuki tahun 2026. Amin. Nah saudara, sebelum kita selesai, yang onsite saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Saya boleh minta dengan hormat multimedia untuk dibukakan. Bagi yang online, sebelum saudara mengakhiri Zoom, Anda keluar, saudara jangan lewatkan tanggal 9 Januari 2026 The Word of the Lord Conference yang ada di kota Manado. Saya mengajak saudara yang bisa hadir untuk bergabung. Kurang lebih masih ada kurang dari 100 slot yang terbuka secara onsite. Kalau saudara bisa bergabung, ekspektasikan Tuhan hadir melawat saudara, dan saya percaya sesuatu akan terjadi. Dan saudara yang bisa hadir di kota Manado, sepanjang hari akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan dari lintas generasi, dari sinode yang berbeda-beda. Kita akan mendengarkan apa yang Tuhan sedang lakukan, khususnya di antara tubuh Kristus di kota Manado. Bukan hanya di lintas sinode, tapi di setiap generasi Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib. Amin saudara. Dan juga secara online bisa tolong ditampilkan. Kalau saudara mau menabur, memberkati pelayanan Rolam Indonesia, Yayasan Sungai Kehidupan, Rolam Indonesia, Anda mau menabur untuk konferensi yang akan diadakan, QR code rekening kami ada secara online. Saya sangat mengapresiasi setiap saudara yang bermitra bersama-sama dengan kami, dan saya berdoa saudara masuk 2026 dan seterusnya akan terus diberkati dengan pelayanan Rolam Indonesia. Amin saudara. Mari semuanya yang online dan onsite angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita akan tutup sama-sama yang menjadi online Bible study kita pada malam hari ini. Saya berdoa biar saudara menerima impartasi yang baru. Anda menerima lawatan Roh Kudus dimanapun kau berada. Dari firman yang kau dengar, biarlah setiap saudara dikuatkan. Amin saudara. Haleluya. Mari worship team, kita angkat satu lagu. Sebelum kita selesai malam hari ini, saya mau berdoa buat setiap saudara, biar Tuhan yang mengurapi setiap saudara. Mari Shabaratara Lamanse. Worship you Lord Jesus. Worship you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kau berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang online, yang onsite, angkat tanganmu. Terima impartasi dari kebenaran firman. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah perkembangan zaman, di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin melaju, kami tahu Tuhan, pengharapan kami, sumber kekuatan kami, kunci keberhasilan kami adalah di dalam Kristus Yesus. Kami mau belajar malam hari ini Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami gak mau andalkan masa lampau kami. Kami gak mau andalkan apa yang pernah terjadi. Tapi kami mau belajar untuk berkata bahwa pusat perhatian kami adalah Yesus. Kami mau mengizinkan kami diubahkan menjadi seperti Kristus. Kami mau punya karakter Kristus. Kami mau penuh dengan Roh
supaya kami menjadi orang-orang yang bisa melihat. Kami orang-orang yang peka. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Angkat tanganmu dimanapun kau berada, online dan onsite. Minta saat ini pengurapan yang baru. Roshe karalabatara lamandara lalamanshi. Jesus. Shanamanaralamande, Sharalamanda. Come on, worship team. Angkat satu lagu. Sharalamandaralamande. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Come on. Shabaralamanda. Come on. Shanamandaralaman shurululumundi. Thank you, Father. Hallelujah. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Setiap orang yang mengangkat tangan, entah di rumah atau secara onsite, di dalam nama Yesus aku berdoa, biar Tuhan yang memberikan kepadamu pengurapan yang baru, supaya setiap saat kehidupanmu engkau penuh dengan api Roh Kudus, supaya kemanapun kau melangkah Tuhan menyertai engkau. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Korulumunsa naramanda. Persembahkan kepada Tuhan sekarang semua aspek kehidupanmu. Kalau saudara punya usaha, engkau punya bisnis, engkau punya pelayanan, apapun yang Tuhan sudah percayakan, bawa di hadapan Tuhan saat ini, bawa di hadapan Tuhan saat ini, bawa di hadapan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan hari ini Tuhan, kami bawa apa yang kami miliki, dan biarlah api kuasa Roh Kudus yang membakar setiap kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh berjalan membawa otoritas yang ilahi. Kemanapun Tuhan dan dimanapun Engkau menempatkan kami berdampak di sana. Bapak, terima kasih Tuhan untuk online dan onsite Bible Study pada malam hari ini. Aku percaya Engkau yang paling tahu kebutuhan hamba-hambamu. Engkau yang paling tahu Tuhan kondisi di mana kami berada. Kami mau punya pengharapan, sebab kami tahu masa terbaik kami bukan di belakang kami, tapi masa terbaik kami ada di depan kami. Kami percaya Tuhan bersama dengan Yesus kami lakukan perkara-perkara yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Segala sesuatu mungkin. Come on, terus sembah Dia. In the name of Jesus, I pray for financial breakthrough. Financial breakthrough. Financial breakthrough. Ada seseorang kamu sedang mencari pekerjaan, 3 bulan kamu mencari, belum ada terobosan. I decree breakthrough dalam nama Yesus. Ada pintu yang terbuka secara ajaib. Penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan. Kalau saudara membutuhkan financial breakthrough, I declare in the name of Jesus, tahun 2026 menjadi tahun di mana hutang-hutang akan dihapuskan. Aku berdoa ada penyediaan yang baru, ada sumber-sumber yang baru, ada lumbung-lumbung yang baru. Aku perkatakan nama Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Segala pujian syukur kami pengembalikan hanya kepadamu Tuhan. Engkau dahsyat. Sekali lagi katakan bagi Dia. Angkat suaramu. Bagi Dia segala pujian,
terima berkat yang terbaik. Angkat tanganmu tinggi-tinggi yang online dan onsite, di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Di penghujung tahun 2025, kami puji kebesaran-Mu untuk semua yang Tuhan sudah, sedang, dan akan terus kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami katakan terima kasih Tuhan. Biar datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di dalam dan melalui kehidupan setiap kami, di bumi seperti di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan amin.